Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kembali kita merenungkan firman Tuhan dengan tema kita hari ini, hamba yang dijanjikan untuk memberi kebebasan kepada umat yang dikasihi Allah. Kita bisa melihat di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Saudara, dalam kitab ini menjelaskan tentang membuat seorang hamba yang akan datang nantinya untuk memberikan kebebasan kepada umat manusia dan juga kepada umat Israel. Yesaya berbicara kepada orang Israel pada waktu itu bahwa ada seorang hamba yang maha tinggi yang diutus oleh Allah untuk memberikan kebebasan kepada umatnya. Mengapa Allah mengutus hambanya ini kepada orang Israel? Karena orang Israel telah meninggalkan Tuhan. Orang Israel telah menyembah berhala-berhala. Kita bisa melihat kriteria apa yang dimiliki oleh hamba ini yang dimasukkan oleh Yesaya. Yang pertama adalah hamba itu adalah pilihan bagi Tuhan. Tuhan sendirilah yang memilih hamba ini, bahwa ia pasti sanggup melakukan visi atau tugas yang Tuhan akan segera kerjakan. Karya keselamatan sesungguhnya itulah Tuhan sudah merencanakan sejak dahulu, sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dan tiba saatnya dinubuatkan bahwa ada satu hamba yang dapat melakukan membani tugas ini dengan setia. Ini adalah menunjukkan kepada Yesus Kristus Sang Mesias yang akan datang itu. Allah sudah merencanakan dari semula ini untuk menyelamatkan manusia. Karena mengapa? Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Banyak cara yang Tuhan lakukan supaya umat manusia tetap selamat di dalam hadirannya, tetapi manusia tetap melakukan dosa yang jahat di hadapan Tuhan. Kriteria yang kedua adalah hamba itu berkenan kepada Allah. Di ayat yang pertama dikatakan, lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Allah berkenan kepadanya, artinya bahwa Allah memilih Yesus Kristus sebagai pembebas yang memberikan kebebasan kepada umat manusia. Kemudian kriteria selanjutnya adalah kemudian Tuhan menaruh rohnya di atasnya. Dia bisa melihat di ayat 1b, aku telah menaruh rohku ke atasnya. Allah menaruh rohnya ke atasnya ini kepada Yesus Kristus Sang Mesias itu sebagai pengurapan, pengesahan akan tugas yang akan segera Yesus lakukan di dalam dunia ini. Saudara, ada tiga poin yang saya bagikan buat kita semua hari ini. Apa yang dilakukan oleh hamba Allah yang dijanjikan itu. Yang pertama adalah memberi pengharapan untuk beroleh hidup yang kekal. Ini adalah visi yang utama Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Di dalam Yesus ada pengharapan, ada keselamatan. Mengapa harus diselamatkan? Karena umat kesayangan Allah telah berbuat jahat di hadapannya, telah melakukan banyak dosa, telah melakukan banyak pelanggaran yang melanggar ketetapan Allah. Umat kesayangan Allah sudah memberontak kepada ketetapannya, sehingga Tuhan mengutus Yesus Kristus. Ia adalah hamba yang sangat berkenan kepada Allah dengan tujuan untuk menunaikan satu tugas yang besar, yaitu memberikan pengharapan dan keselamatan kepada umat manusia. Manusia yang karena pemberontakan kepada Allah sesungguhnya kita dihukum. Sesungguhnya kita dicampakkan ke dalam api neraka. Tapi karena Allah memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertobat dan mendapatkan keselamatan itu, sehingga ia mengutus hambanya ini untuk membebaskan dan menyelamatkan manusia. Yesus datang untuk memberikan pengharapan kehidupan yang kekal.
Tetapi Allah memberikan pengharapan kepada umatnya dengan mengutus Yesus Kristus, yang sesungguhnya kita dihukum, melainkan kita ditebus oleh Yesus Kristus. Manusia yang tadinya kita tidak berharga di mata Tuhan, tadinya kita adalah orang-orang yang berdosa, orang yang pantas dimurkai oleh karena pelanggaran kita, tetapi Tuhan menjadikan itu semua menjadi berharga. Kita bisa melihat di ayat yang ke-3a, saya bacakan buat kita semua. Bulu yang patah terkulai tidak akan dipatahkannya. Yesus sangat lembut sehingga ia memperhatikan orang yang lemah. Ia datang untuk menolong dan menyertai orang-orang yang lemah. Maka tergenapi di dalam perjanjian baru bahwa Yesus memperhatikan dan peduli kepada orang-orang yang lemah. Kita adalah orang yang berdosa. Tuhan menjadikan kita menjadi berharga. Yang tadinya sesungguhnya kita dihukum, melainkan Tuhan tidak menjadikan hukuman itu untuk kita menimpakan bagi kita. Sesungguhnya kita yang sudah pudar ini, sudah yang bulu yang patah ini tinggal dipatahkan, tetapi Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Ia malah tidak memutuskannya. Orang yang lemah lembut, orang yang lemah di hadapan Allah tidak akan diputuskannya atau dibiarkannya, melainkan ia mengulurkan tangan untuk menolong orang tersebut. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya di ayat 3b. Hidup umat manusia sesungguhnya sudah diambang pintu kehancuran, diambang pintu penghukuman, tetapi Yesus dengan kuasa yang lembut memberikan pengharapan dengan meniupnya kembali, atau menghidupkan kembali, memberikan kehidupan kembali bagi kehidupan kita, supaya kita kembali ke jalan yang benar. Yesus tidak membiarkan umat kesayangan Allah binasa, melainkan supaya mereka hidup di dalam kekekalan, yaitu memperoleh hidup yang kekal. Firman Tuhan dalam ayat 5 berkata, Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Di dalam Yesus ada pengharapan, keselamatan, dan memperoleh hidup yang kekal. Keselamatan tidak didapat dari siapapun selain daripada Yesus Kristus. Saudara, ia datang dengan kuasa yang dari Allah, memberikan jaminan pengharapan akan hidup yang kekal. Yang dahulunya kita ini adalah orang yang berdosa, yang pantas dimurkai oleh karena dosa kita, tetapi oleh karena ia mengasihi kita, ia mengorbankan dirinya, memberikan pengharapan, itu hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus, supaya kita ini dapat selamat, supaya kita ini memperoleh kehidupan yang kekal nantinya. Ia datang untuk melakukan kehendak Bapa, bukan melakukan kehendaknya sendiri. Yesus diutus oleh Bapanya dengan tujuan untuk melakukan kehendak Bapanya, yaitu untuk menyelamatkan manusia, untuk memberikan pengharapan yang baru, yang sesungguhnya yang kita harus dihukum mati oleh karena pelanggaran dosa kita, tetapi karena Yesus datang memberikan pengharapan baru bagi kita, sehingga ia memberikan nyawanya rela bagi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang adalah sebagai hamba perjanjian bagi umat manusia. Perjanjian dalam arti adalah ia dijanjikan sebagai pendamai, sebagai penyelamat bagi seluruh umat manusia. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang saya bagikan hari ini, yaitu memberikan sukacita yang besar. Apa sukacita Tuhan Yesus yang dikerjakannya bagi kita? Ia membuka mata yang buta di ayat yang ke-7, kita bisa melihat. Ia membuka mata yang buta, mengeluarkan orang hukum dari tempat tahanan, dan membebaskan orang yang duduk dalam gelap kepada terang. Saudara, Yesus datang dengan membawa sukacita kepada orang yang menerimanya.
Ia melakukan sesuai apa yang Allah kehendaki di dalam dirinya. Ia memberikan sukacita kepada orang yang sengsara. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib memberikan sukacita yang besar bagi kita semua, yaitu dengan kematiannya membebaskan orang yang berdosa. Di ayat 7c dikatakan membebaskan orang yang duduk dalam gelap dan kesalahan. Artinya ia membebaskan kita dari belenggu dosa, serta membebaskan kita dari belenggu iblis atau dari kuasa iblis dengan kematiannya di atas kayu salib. Itu artinya Yesus telah membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kita dapat bisa melihat di dalam ayat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 begini bunyinya. Para siapa yang telah berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan iblis itu. Yesus telah mati di atas kayu salib dan telah mengalahkan maut dan telah membinasakan perbuatan-perbuatan yang keji yang dilakukan oleh iblis di dalam kehidupan manusia. Untuk itulah Yesus datang mengalahkan iblis dari tipu muslihatnya, supaya orang yang percaya di dalam Yesus Kristus beroleh hidup yang kekal dan menerima sukacita yang besar oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Yesus telah mengalahkan maut, Yesus telah mengalahkan perbuatan-perbuatan iblis, dan dia telah menang atas maut itu. Dan kita juga saat ini, oleh karena kita mendapatkan kemenangan, sukacita oleh karena Yesus telah mengalahkan maut. Yang ketiga yang saya bagikan buat kita semua, yaitu menyatakan hukum kepada semua bangsa-bangsa di dunia. Kita bisa melihat kata menyatakan hukum ada 3 kali disebutkan di dalam pasal ini. Ini artinya bahwa sangat penting, dan ini tugas yang akan dikerjakan oleh Yesus Kristus Sang Mesias itu. Dalam menegakkan hukum di dunia yang dilakukan oleh Yesus Kristus, pasti banyak penolakan dan tekanan menghadang dia. Ia menghadapi dengan kuasa yang lembut tanpa ia harus berteriak. Di ayat 2 dikatakan, ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ini membuktikan bahwa Yesus dalam menyatakan hukum dengan lembut kepada semua bangsa di bumi ini, ia menyatakan hukum kepada orang yang bersalah dan mengadili orang yang berdosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus menyatakan hukum Allah karena umat manusia lebih taat kepada hukum duniawi dibandingkan dengan hukum dari Allah. 2 hukum yang Yesus nyatakan kepada umat manusia dan kepada bangsa-bangsa. Kita bisa melihat di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai dengan 38. Saya bacakan buat kita semua. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia sama seperti dirimu sendiri. Inilah hukum yang Yesus nyatakan kepada segala bangsa-bangsa di dunia. Dalam menyatakan hal ini banyak perbantahan, banyak penolakan, bahkan pun ancaman terjadi dalam diri Yesus. Tapi Yesus tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di dunia ini. Di ayat 14 di situ dia dikatakan, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus melakukan semua itu dengan setia kepada bangsa-bangsa sehingga segala pulau mengharapkan pengajarannya. Saudara, dengan setia Yesus lakukan sehingga segala pulau mengharapkan pengajarannya. Di ayat 4b di situ dijelaskan.
Dan Yesus melakukan bukan atas dasar kehendaknya, melainkan ia melakukan atas dasar kehendak Bapanya yang mengutus dia. Ia diutus kepada kita supaya kita mengetahui hukum yang sesungguhnya yang Tuhan Allah inginkan bagi kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus datang memberikan pembebasan kepada umat yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus memberikan pengharapan kepada kita sebagai umat yang dikasihi oleh Allah. Dan dalam Yesus Kristus yang telah rela mati bagi kita, rela masuk ke dalam dunia ini untuk memberikan pengharapan yang baru, supaya kita umatnya dapat beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal hanya diterima di dalam Yesus Kristus. Hanya di dalam Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, situlah kita mendapatkan keselamatan. Yesus telah mengalahkan maut dan telah membebaskan kita dari belenggu dosa, sehingga kita menerima sukacita yang besar atas kemenangan yang Ia lakukan di dunia ini. Untuk itu kita umat yang telah terbebas, kita harus mengalahkan dosa sama seperti Kristus telah mengalahkan maut. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan untuk hari ini, dari semua yang kita dengar adalah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk memberikan pengharapan yang besar, yaitu hidup yang kekal bagi kita. Hidup yang kekal hanya didapat di dalam Yesus Kristus, serta Ia memberikan sukacita yang besar karena Yesus Kristus telah mengalahkan maut dan dosa. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Karena firman Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.